Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Manajemen Pendidikan Koordinating. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rabiatu Adwia dan ada rekan saya Suci Nur Rahmah dan yang terakhir Ricardo Manurung. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai materinya. Yang pertama, pengertian. Fungsi manajemen pendidikan koordinating atau pengorganisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan berbagai kegiatan-kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan. Dengan jalan menghubung-hubungkan, penyatupadankan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dan usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Nah, yang kedua yaitu fungsi koordinating dalam manajemen pendidikan. Kami akan mengambil 3 poin, yaitu perencanaan planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengambilan keputusan atau decision making. Yang pertama yaitu perencanaan planning, melakukan pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam pencapaian tujuan atau sasaran siapa yang akan melaksanakannya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, melakukan pengorganisasian atau pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok serta mengatur aliran informasi dan pemberian instruksi. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Nah, yaitu melakukan pengambilan keputusan yang terarah dan terkoordinasi yang meliputi pengambilan keputusan mengenai strategi, tindakan, dan penggunaan sumber daya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya itu ada fungsi koordinating dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu komunikasi. Melakukan komunikasi yang efektif dan terarah yang meliputi pemberian informasi, instruksi, dan pemberian umpan balik. Selanjutnya motivasi atau motivating. Melakukan pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada anggota kelompok agar mereka melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dihendaki oleh atasan mereka. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan anggota kelompok yang meliputi pengukuran dan pengendalian kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, tantangan dalam melakukan koordinating manajemen pendidikan. Kekurangan pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang menyebabkan penyelarasan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan baik. Kekurangan pengawasan dan evaluasi juga menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi dan dalam manajemen pendidikan. Kekurangan pengembangan sumber daya manusia juga dapat menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi dalam manajemen pendidikan, yang dapat menyebabkan kekurangan kemampuan pengelolaan pendidikan. Kekurangan pengelolaan administrasi dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pendidikan, sementara kekurangan pengelolaan keuangan dapat menyebabkan kekurangan sumber daya untuk melakukan koordinasi. Kekurangan pengelolaan keuangan juga dapat menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi dalam manajemen pendidikan, yang dapat menyebabkan kekurangan sumber daya untuk melakukan koordinasi. Selanjutnya, langkah untuk menyelesaikan tantangan dalam melakukan koordinating manajemen pendidikan. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan agar penyelarasan kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi pengelolaan pendidikan untuk mengatasi kekacauan dan percekcokan dalam proses pendidikan. Selanjutnya, diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan terkoordinasi dengan lebih baik dan dapat diukur hasilnya.
Pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi kekurangan kemampuan pengelolaan pendidikan. Selain itu, perlu ditingkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan agar proses koordinasi berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Langkah meningkatkan kompetensi SDM dalam koordinasi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pendidikan. Dan pelatihan yang baik dapat membantu pengelolaan pendidikan untuk mengatasi kekacauan dan percekcokan dalam proses pendidikan. Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengelolaan pendidikan untuk mengatasi kekurangan kompetensi pengelolaan pendidikan. Yang kedua, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan terkoordinasi dengan baik dan dapat diukur hasilnya. Pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi kekurangan kemampuan pengelolaan pendidikan. Selain itu, perlu ditingkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan agar proses koordinasi berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga, diperlukan pengelolaan SDM yang baik melalui manajemen SDM agar memiliki kompetensi serta kinerja yang optimal dalam mencapai tujuan bersama. Manajemen SDM adalah salah satu strategi dalam mengelola SDM agar memiliki kompetensi serta kinerja yang optimal dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dengan SDM yang berkualitas. Target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai. Dan terakhir, kesimpulannya, bahwa koordinasi dalam manajemen pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan sumber daya terkoordinasi dan dengan baik demi mencapai aktivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan. Namun, dalam melakukan koordinasi terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kekurangan pemahaman tentang prinsip manajemen pendidikan, yang kedua kekurangan kompetensi pengelolaan pendidikan, yang ketiga kekurangan pengawasan dan evaluasi. Yang terakhir yaitu kekurangan pengembangan sumber daya manusia dan kekurangan pengelolaan administrasi dan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf jika ada salah-salah kata yang kurang enak di hati atau kekurangannya. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.